Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Günaydın. Nurhayati Nasaru sizi Türkiye ile tanıştıracağım. İyi seyirler. Turki adalah sebuah negara yang berada di kawasan Eurasia, yaitu negara yang terletak di benua Eropa dan Asia. Wilayah Turki terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Dikatakan Eurasia karena Laut Marmara yang merupakan batas wilayah Eropa dan Asia ini adalah bagian dari wilayah Turki. Oleh karena itu, Turki dikenal juga sebagai negara transkontinental atau transbenua. Turki berbatasan dengan Bulgaria di sebelah barat daya, Yunani dan Laut Egea di sebelah barat, sedangkan di sebelah timur dan timur laut berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, Iran, dan Georgia. Di tenggara, Turki berbatasan dengan Irak dan Suriah. Di sebelah selatan, Turki adalah Laut Mediterania dan di sebelah utara adalah Laut Hitam. Masjid Biru Sultan Ahmet, Istanbul. Masjid ini terletak di wilayah tertua ibu kota Turki, Istanbul. Nama masjid ini sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu Sultan Ahmet I yang diperkirakan dibangun antara tahun 1609 dan 1616 dengan waktu 7 tahun pembuatan. Masjid Biru Sultan Ahmet sendiri memiliki reputasi sebagai landmark bersejarah yang paling sering dikunjungi di Istanbul. Salah satu ikonik bangunan ini adalah ubin biru yang menghiasi dinding-dinding interiornya. Makanya namanya dinamakan Masjid Biru. Efesus merupakan salah satu tempat historis yang awalnya adalah kota Yunani kuno. Efesus sendiri ditaksir memiliki sejarah panjang dan telah ada sejak zaman Neolitik, bahkan diyakini sebagai tempat di mana Injil Yohanes ditulis. Efesus terkenal dengan dua sisa bangunan bersejarah, yaitu Celsus Ribrale dan Grand Theater. Di Turki, kamu bisa mengunjungi kota kuno Troy yang memiliki reruntuhan dan replika Trojan House. Situs ini sendiri masuk dalam daftar peninggalan sejarah dunia UNESCO. Kapadokia. Ada yang menarik dari situs ini, yaitu bentuk permukaan atap-atap rumah yang menyerupai jamur atau kerucut yang disebut dengan fiery chimney. Pamukkale. Kamu bisa berendam di kolam pemandian air panas di Antik Pol yang diyakini Cleopatra pernah menghabiskan waktunya di sini juga. Jika ingin melihat bangunan historis ini, kamu bisa mengunjungi kota tua yang dinamakan Hierapolis yang memiliki kuil salah satu dewa Yunani yaitu Hiera. Tarian Sufi. Tarian ini dilakukan oleh kelompok Muslim Sufi yang dilakukan sebagai wujud kehormatan terhadap penyair Sufi besar yaitu Rumi, dan juga kepercayaan mereka bahwa pertunjukan tarian tersebut akan membantu mereka untuk mencapai kedekatan atau kesatuan dengan Tuhan. Turki sebagai warisan sejarah peradaban Islam. Di tahun 324 Masehi, negara Turki saat itu berada di bawah Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Konstantinus I, di mana kota Bizantium harus berganti nama menjadi Roma baru, dan ditetapkannya Konstantinopel sebagai ibu kota dari Bizantium sampai akhir abad pertengahan. Hingga masuk pada abad pertengahan, Kekaisaran Romawi berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Semenjak saat itulah diperkenalkan sistem pemerintahan Islam yang sangat panjang, terhitung dari Sultan Selim I
Osman Ghazi hingga berakhir di bawah Sultan Mehmed VI pada tahun 1922, yang bila kita hitung sekitar 632 tahun masa pemerintahan Utsmaniyah. Yang kedua, Turki sebagai salah satu negara transkontinental. Negara Turki termasuk sebagai negara yang melintasi dua benua, yaitu berada di kawasan Eurasia, yang artinya negara yang terletak di kawasan Asia dan Eropa. Wilayah Turki terletak dari semenanjung Anatolia di Asia hingga Balkan di Eropa Tenggara. Turki merupakan tempat surga bagi para arkeolog, arsitektur, dan sejarawan dunia. Bagi para arkeolog, arsitektur, dan sejarawan dunia, Turki memiliki beberapa tempat peninggalan sejarah di masa lampau yang tersebar di seluruh negeri dan menarik untuk dipelajari. Mulai dari desain interior Masjid Biru Sultan Ahmed, Teater Aspendos, reruntuhan kuil Artemis di Efesus, hingga kota-kota bawah tanah bebatuan yang terdapat di Kapadokia yang dapat kita temukan di negara ini. Turki memiliki 10 kekayaan warisan dunia UNESCO. Setidaknya ada 10 tempat wisata yang menjadi warisan sejarah dunia yang diakui UNESCO dan tersebar di seluruh penjuru belahan Turki. Di antaranya reruntuhan Afrodisias, kota kuno Efesus, patung besar Nemrut, Taman Nasional Gerom, kota batu Hattusa, ibu kota Istanbul, benteng Pamukkale, masjid raya dan rumah sakit di Frigi, serta reruntuhan Santos Leton Troya. Budaya Turki menggabungkan sebagian besar unsur-unsur yang berasal dari tradisi Ottoman, Eropa Timur Tengah, dan Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab, dan Persia sebagai warisan dari Imperium Utsmani, dan pengaruh negara-negara Barat modern. Hingga saat ini bangunan-bangunan bersejarah di masa Bizantium masih banyak ditemukan di Istanbul dan kota-kota lainnya di Turki. Yang paling terkenal adalah Hagia Sophia, suatu gereja di masa Bizantium yang berubah fungsinya menjadi masjid pada masa Khalifah Utsmani dan sejak pemerintahan Mustafa Kemal hingga kini dijadikan museum. Jangan membuat lelucon tentang Atatürk. Warga Turki sangat menghormati bapak pendiri Republik Turki, yaitu Atatürk. Jika kamu sedang berada di Turki, jangan sampai membuat lelucon, bahkan mengomentari Atatürk. Selain Atatürk, traveler juga tidak diperbolehkan membuat lelucon tentang pemerintahannya, bendera Turki, hingga militer, karena hal tersebut merupakan hal yang dianggap ilegal. Jangan berdebat tentang sepak bola bersama penduduk setempat. Jika ingin beramah tamah dengan penduduk setempat di Turki, sebaiknya menghindari obrolan terkait sepak bola, karena orang-orang Turki akan bersemangat jika membahas tentang sepak bola dan mereka akan cenderung mendominasi. Selain sepak bola, hindari juga pembahasan tentang politik dan agama di sana. Jangan membeli batu atau fosil. Masyarakat Turki menganggap batu atau fosil sebagai artefak budaya yang wajib dilestarikan. Bahkan, benda tersebut dianggap ilegal untuk mengekspornya. Jangan memotret orang tanpa izin. Kebanyakan orang tua di Turki merasa tidak nyaman dengan keberadaan kamera. Ada baiknya sebelum memotret terlebih dahulu untuk meminta izin. Hati-hati saat akan memotret di Turki. Hindari memotret wanita yang mengenakan kerudung, orang-orang yang berdoa, atau fasilitas militer apapun. Jangan memperlihatkan telapak kaki saat duduk.
Jika kamu masuk ke rumah seorang warga Turki, sebisa mungkin jangan memperlihatkan telapak kaki ketika sedang duduk. Menurut masyarakat mereka, kebiasaan menunjukkan telapak kaki merupakan hal yang kurang sopan dan cukup mengganggu. Jangan melintas di depan orang sholat. Di luar negeri seperti Turki, mungkin kamu akan menemukan orang-orang yang sholat di tepian jalan atau tempat bersih. Kebiasaan tersebut cukup wajar bagi masyarakat. Namun jika kamu menemui orang yang sedang sholat di tempat terbuka, jangan sampai melintas di depannya. Selain tidak sopan, tindakan tersebut. Umarım bu video Türkiye hakkındaki görüşlerinizi katkı bulunur. Teşekkür ederim.